apa kabar semuanya para pemirsa yang sangat cerdas dan berbahagia? Kini jumpa lagi bersama YouTube channel Kunci Sejarah. Kunci Sejarah kali ini akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan baru yang akan membahas mengenai asal mula terbentuknya Pulau Sulawesi menjadi huruf K yang unik. Mari dengarkan penjelasan berikut ini agar bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya dan tidak salah paham. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentuk dari gugusan pulau. Dikutip dari portal resmi pemerintah Republik Indonesia atau RI, jumlah pulau di Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2021 tercatat mencapai 17.000. Di antara 17.000 pulau yang tersebar di Indonesia, 5 di antaranya merupakan pulau utama, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Jika dilihat dari peta, tampak salah satu pulau utama yaitu Pulau Sulawesi memiliki bentuk yang cukup unik menyerupai huruf K. Keunikan Pulau Sulawesi seperti saat ini rupanya terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Ahli geologi Universitas Hasanuddin Profesor Adi Maulana menjelaskan tiap bagian Pulau Sulawesi terbentuk dari rangkaian proses yang berbeda. Setiap bagian-bagian berasal tempat yang berbeda, kemudian menyatu akibat aktivitas tektonik. Jadi, Pulau Sulawesi kenapa sampai bentuknya paling unik di dunia? Karena masing-masing lengannya itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Dari proses tektonik yang berbeda, kemudian dia menyatu. Jelas Profesor Adi. Dikutip jurnal berjudul Struktur Geologi Pulau Sulawesi yang disusun oleh tim peneliti Universitas Negeri Jakarta. Disebutkan bahwa Pulau Sulawesi yang menyerupai huruf K berasal dari bentukan tektonik yang dihasilkan dari patahan maupun gunung api. Berdasarkan struktur geologinya, Pulau Sulawesi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu busur vulkanik Sulawesi Barat, kontinental kerak Banggai Sula, oseanik kerak Sulawesi Timur, serta kompleks metamorf Sulawesi Tengah. Keempat wilayah ini terpisahkan oleh batasan tektonik dan saling mempengaruhi satu sama lain. Secara garis besar, pembentukan Pulau Sulawesi dibagi menjadi 4 kejadian, yaitu proses yang terjadi pada sekitar 70 sampai 50 juta tahun yang lalu. 50 sampai 15 juta tahun yang lalu, 15 sampai 5 juta tahun yang lalu, serta 5 sampai 0 juta tahun yang lalu. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa pada 70-50 juta tahun yang lalu, Sulawesi Barat masuk pada bagian Sundaland. Pada zaman ini, Sulawesi Barat merupakan sebuah busur kepulauan atau busur magmatik vulkanik yang terbentuk akibat aktivitas geologi tertentu. Seiring berkembangnya waktu, perubahan tektonik yang terjadi pada sekitar wilayah tersebut menyebabkan perubahan arah sehingga wilayah tersebut turut bergerak.
Peristiwa ini terjadi pada sekitar 50 sampai 15 juta tahun yang lalu. Hal ini senada dengan penjelasan dari Profesor Adi yang menyebutkan bahwa salah satu dari bagian dari Pulau Sulawesi ada yang terbentuk dari hasil pemisahan bagian selatan Pulau Kalimantan. Sebagai informasi, Pulau Kalimantan sendiri termasuk ke dalam bagian dari Sundaland pada masa itu. Profesor Adi melanjutkan, aktivitas tektonik mengakibatkan pecahan tersebut terus bergerak hingga membentuk Pulau Sulawesi bagian barat dan selatan. Terjadi pemisahan antara bagian paling selatan dari Kalimantan kemudian terpisah, kemudian membentuk Sulawesi bagian selatan sampai dengan bagian barat. Nah, pemisahan itu membentuk Selat Makassar yang ada sekarang, ungkapnya. Masih dalam jurnal yang sama disebutkan bahwa perubahan drastis pada Pulau Sulawesi terjadi sekitar 15 sampai 5 juta tahun yang lalu. Terbentuknya Pulau Sulawesi menyerupai huruf K akibat berbagai aktivitas tektonik yang terjadi pada rentang waktu tersebut. Di zaman ini terjadi benturan, kolision, dan docking dua mikrokontinen atau pecahan dari Australia ke arah Sulawesi. Adapun mikrokontinen yang dimaksud yaitu mikrokontinen Buton, tukang besi yang bergerak dari arah sebelah tenggara, serta mikrokontinen Banggai Sula yang bergerak dari arah sebelah timur. Berdasarkan penjelasan dari Profesor Adi, bagian dari Pulau Sulawesi yang berasal dari serpihan benua Australia berasal benua besar bernama Gondwana. Benua tersebut terpecah menjadi benua-benua kecil. Dari Australia itu ada benua besar namanya Gondwana, dulu terpecah menjadi benua-benua kecil, jelas Profesor Adi. Pecahan benua tersebut kemudian berjalan akibat adanya proses tektonik. Pecahan ini yang kemudian membentuk bagian Sulawesi Tenggara dan Sulawesi bagian timur, sebagaimana yang dijelaskan dalam jurnal di atas. Jadi, kalau ada di Pulau Sulawesi itu, lengan tenggaranya itu yang sekarang di Sulawesi Tengah itu adalah bagian dari Australia dulunya, termasuk juga Sulawesi bagian timur, jelas Profesor Adi. Selain bagian tenggara dan timur, pada masa ini juga terjadi benturan mikrokontinen di Banggai Sula yang terbentur pada titik pusat Sulawesi. Aktivitas tektonik inilah yang membentuk bagian tengah Pulau Sulawesi. Sementara lengan utara Sulawesi terbentuk akibat rotasi yang terjadi pada dasar Laut Sulawesi. Sebagaimana dikutip dari Jurnal Geologi dan Sumber Daya Mineral yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa pada zaman kuarter atau sekitar 600.000 tahun yang lalu terjadi tunjaman di sebelah tenggara lengan utara Sulawesi. Tunjaman inilah yang menghasilkan busur gunung api Minahasa Sangihe. Selain menciptakan bentuk yang unik, proses pembentukan tersebut juga mengakibatkan adanya sejumlah patahan sesar di wilayah Sulawesi. Profesor Adi menyebutkan hal ini pula yang menyebabkan beberapa wilayah di Sulawesi lebih rentan terhadap bencana alam geologi seperti gempa bumi dan tsunami.
batas-batas lengan-lengan itu juga yang menyebabkan Sulawesi secara seismik, secara kegempaan juga merupakan salah satu pulau yang sangat rentan terhadap gempa bumi. Itu jelasnya. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah mengenai asal mula terbentuknya Pulau Sulawesi menjadi seperti huruf K. Semoga saja bermanfaat buat kalian semua dan bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Jangan lupa selalu dukung YouTube channel Kunci Sejarah ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal mengenai ilmu pengetahuan selanjutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalam.